Pak. Minum. Ya, pemirsa, pasti kalian surprise. Ini abang kita ini. Alhamdulillah. Terus berjuang, selamat berjuang ya. Iya bang. Pak Ustadz, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Kemarin saya kan mengunjungi Pak Bambang Tri. Titip salam katanya dengan Pak Bambang, Pak Gus Nur. Insya Allah. Aduh. Tapi nggak ada nomor rekening ya? Udah ada yayasan. Oh sudah. Nanti saya bisikan. Oh iya, ya, siap. Gitu bang. Siap. Udah di kanal saya ya, kalian kemarin kan baru dikasih oleh orang yang dipercaya oleh Pak Bambang Tri, menyebutkan nama itu waktu saya di lapas. Nah, terus ya sudah, saya bilang sama abang itu, bang, abang yang dipercayai. Nah, dibuatlah yayasan, akhirnya ada nomor rekeningnya BRI. Gitu bang. Siap. Boleh. Jadi itulah, memang kayak ini bang ya, kurus sekali Pak Bambang Tri itu. Kurus dan terus ada katanya apa bang, ada subsidiar. Oh iya, 4 bulan. Nah. Subsidiar 400 juta. Kalau dibayar 400 juta, kalau dijalani 4 bulan. Terus abang enggak? Saya jalanin 4 bulan. Jalan tambah. Iya, daripada 400 juta dikasihkan penguasa. Mending buat bangun masjid. Iya bang ya. Nah ini live streaming bagi yang kangen sama Ustadz Gus Nur. Oh, kamera, aku duduk di situ, kamera di sini bang. Oh iya. Gimana bang? Ini Bi. Iya. Nah, tolong ya. Begini, tinggal dibalik. Capek ya bang? Enggak, memang ada, nggak bisa live. Ada apa? Nggak direkam. Bisa direkam di mana? Malam. Oh, Bang Rismon. Iya. Oh. Ada keluarga di sini. Oh. Pengalaman dulu, Bang. Yang ketika podcast yang powerful dan apa itu yang viral tuh dengan Pak Bambang Tri. Podcast terakhir. Yang sampai sekarang di share orang itu. 2 jutaan. Iya. Ini punya siapa ini? Punya Bang Rismon. Iya. Tim podcastnya nggak ada Bang? Ada, ini lagi masak bakar ikan. Ikan. Bang Rismon. Pakai ini aja. Tapi nggak usah lah, kita amatir kok. Iya, nggak apa-apa. Satu aja ide aja, satu aja. Iya. Tapi di sini nggak boleh merokok Bang? Boleh. Harusnya nggak boleh, tapi apa yang tidak buat Bang Rismon? YouTube nggak boleh, Bang. Iya, YouTube nanti lah setelah nggak live streaming, aduh. Ini live streaming. Iya Bang. Ya kita sapa dulu penontonnya Bang Rismon. Penonton Bali G Academy. Ya, kemarin kita sudah ke lapas Sragen, ya. Banyak pemirsa titip salam juga ke Pak Bambang Tri yang divonis karena bukunya, ya Pak. Harusnya kalau kita demokrasi ya buku lawan buku. Kalau nggak benar, ya yang benar mana, kan gitu. Tapi ya inilah ya faktanya, karena itu Bang mubahalah, karena mubahalah, terus pencemaran polisi, penodaan agama, pencemaran nama baik, menebarkan berita bohong, bukti dijaring semua itu, menebarkan kebencian antara suku dan agama. Ada 5 pasal. Suku apa itu Bang? Iya. Nah itulah ya,
kondisinya Pak Bambang Tri saya selalu bilang kurus. Secara finansial juga pertolongan, dan sudah ada di deskripsi kanal saya, Bank BRI Yayasan Al Khoiriyah. Oh ya. Al Khoiriyah. Kalau kalian yang punya rezeki yang sedikit, yang banyak, ya 1 miliar juga nggak apa-apa. Siap. Pemirsa, soalnya 400 juta saya bilang waktu di lapas tuh. Terus bos lapasnya juga setuju kayaknya dengan saya. Sayang sekali 400 juta Pak kalau dapat. Uangnya itu untuk membayar 4 bulan. Lebih baik uangnya itu seberapa pun dapat, lebih baik untuk modal untuk menyambung hidup. Iya kan Pak, setelah dari lapas kan butuh modal. Betul. Sudah tua, nggak ada pekerjaan, nah siapa tahu untuk usaha atau apapun, daripada 400 juta kemana itu? Ke negara? Ke negara. Bukan ke Pak Jokowi. Ke negara. Ya, Ke negara 400 juta. Nah, bos di lapasnya itu setuju dengan saya. Ngapain 400 juta, sayang gitu loh. Jadi ya. kayaknya Pak Menteri juga setuju. Jadi sehat ya beliau ya. Sehat Bang, tapi tahu sendirilah smoking rate-nya Betul. tinggi sekali, ya kan? Tapi kurus. Seperti ada kekhawatiran kayaknya. Kekhawatiran kalau nanti keluar hidupnya bagaimana gitu loh. Saya yang tahu persis. Saya tahu persis dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jiwa raganya, jasmani rohani. Saya yang tahu persis situasi, suasana batin, pikirannya. Per menit saya tahu persis. Per menit Bang? Oh, berapa lama Bang satu lapas dengan Pak Bambang? Lama, di Bareskrim 2 minggu di satu ruang isolasi. Di Polda Jateng 2 minggu, satu kamar ya, berdua. Ya intinya saya dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, 2 minggu di Bareskrim, pindah lagi di Polres Surakarta. Polres. Jadi kita ini berpetualang dari satu rutan ke rutan yang lain. Itu luar biasa ya. Jadi intinya saya tahu persis plus minusnya Mas Bambang, tapi saya nggak mau bahas di sini lah. Tapi intinya kita support beliau ya. Kita memang rokoknya yang nggak bisa putus beliau. Putus nyambung Bang. Alhamdulillah. Sebentar sih. Oke, jadi saya mohon maaf Bang Rusmon, sudah sampai Malang saya tidak bisa menerima Bang Rusmon di rumah. Jadi saya bawa di villa karena pas hari liburan kan, jadi kita lagi di villa. Bang Rusmon nanti renang ya. Kalau pas pernah renang ya. Pokoknya gini, Bang Gus Nur, Ustadz, publik netizen lah, ya kan. Bang sekalian lah mampir ke ke Malang dengan Ustadz Gus Nur. Jadi saya pikir iya ya, ada juga saudara soalnya di Malang, sekalian aja jalan-jalan sembari menyapa. Kenapa Pak Gus Nur? Karena ini kan dua anak manusia, Gus Nur dan Bambang Tri, di penjara, padahal ijazahnya yang ditampilkan di pengadilan adalah ijazah fotokopi. Benar nggak itu? Saya cerita secara umum aja ya Bang. Ya. Karena saya ini bebas bersyarat, katanya tidak boleh ngomong. Iya. Ngomong yang santai. Tidak boleh ngomong yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Aneh-aneh itu apa? Definisinya aneh-aneh saya juga nggak paham Bang. Tapi saya cerita secara umum aja lah. Ya intinya saya dijemput di rumah sama Bareskrim. Bukan, saya dijemput enggak dijemput, saya datang sendiri. Saya datang sendiri ke Bareskrim. Iya, karena katanya nggak akan ditangkap. Ngomong baik-baik katanya. Ternyata malah langsung ditahan. Nah, Mas Bambang Tri yang diambil di hotel. Oh, itu
Pak Bantri di hotel. Kan kita lagi satu hotel itu. Lagi podcast, lagi macam-macam. Oh, itu podcastnya di hotel? Yang podcast yang viral itu di hotel? Oh, bukan, itu di kantor. Oh, ada lagi di Malang. Tapi intinya saya ditahan. Waktu itu kata penyidiknya Gus Nur menodai agama. Saya sudah gelar perkara dengan MUI, sudah ketemu MUI, fit Gus Nur menodai agama. Tapi pengacara saya kejar MUI-nya, MUI yang mana? Nggak ada, Bang. Lalu ya tadi menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian atas suku, bahasa, agama, macam-macam itu. Saya nggak tahu pasal berapa itu. Saya tanya sama penyidiknya, Pak penyidik, kalau saya menebarkan kebencian atas ras, ras mana yang berantem gara-gara saya? Dayak Jawa mana, Cina nggak ada. Terus antar suku mana ada, Madura Jawa Batak nggak ada, ya kan? Apalagi antar agama nggak ada, Kristen Cina Konghucu apa nggak ada. Ya tapi kalah, Bang, tetap saja kita kalah, Bang. Intinya saya ditahan 2 minggu atau berapa bulan di situ, dilimpahkan ke Semarang sampai sidang. Jaksanya mendatangkan 35 saksi, teman sekolah, guru, macam-macam. Intinya sampai sidang terakhir tidak ada itu ijazah asli itu, Bang. Hanya itu aja lah secara umumnya. Jadi kalau Bang Rismon harus merokok kayaknya ya. Nah, nanti lah, nggak bisa di YouTube. Kalau Bang Rismon nanti dituduh anak. Kalau Bang Rismon itu meyakini ada sebuah ijazah palsu berdasarkan teknologi forensik, kalau saya meyakini ada sebuah ijazah yang tidak asli, karena saya tidak pernah melihat bahkan di ruang sidang. Jadi kalau ada orang ngomong, Bang, di warung, di TV, di warkop, saya belum pernah melihat. Itu kan di TV, di warung, tunjukkan yang asli. Saya belum pernah melihat yang asli. Ya, oke, itu di warung atau di TV di mana. Lah ini di pengadilan loh, Bang. Di ruang pengadilan, fakta persidangan, hukumnya wajib harusnya JPU punya otoritas untuk mendatangkan itu. Hakim apalagi punya kewenangan untuk mendatangkan yang asli itu, Bang. Makanya kalau Bang Rismon yakin berdasarkan ilmu forensik, saya yakin berdasarkan pengalaman batin, Bang. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan, semua saksi ditanya, pernah lihat yang asli? Nggak pernah. Yang asli? Nggak pernah. 35 saksi. Sampai diketok palu, tok, nggak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku, Bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Iya. Ada tuh, saya tonton. Itu bahasa hukum loh, Bang. Itu bahasa di ruang sidang loh, Bang. Bukan bahasanya debat di TV, bukan, percuma. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Jadi saya harus pakai bahasa dan nggak datang gitu loh, Bang. Jadi seandainya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Nur mencium kaki jaksa. Ternyata sampai ketok. Ada sampai saya ditanya. Mulai dari SD. Ijazah itu dipersoalkan apa sih? Saat itu SMA. Kayaknya sih dari SD, SMP, SMA sampai kuliah waktu itu. Kan itu bukan domain saya, jadi saya nggak begitu fokus ke sana. Mas Bambang sama Mas Bambang Tri ya. Ya gitulah, Bang. Jadi gitulah pemirsa ya, apa yang dialami. Berapa tahun? Seingat saya 3 kali lebaran, Bang. 3 kali lebaran berarti 3 tahun. Bang. Jadi gini, Bang, itu bukan soal tahun. Saya merasakan penderitaannya itu 9 tahun, Bang. Kan iya, sejak rezim 9 tahun yang lalu kan penjara itu klimaksnya, Bang. Sebelum di penjara, paspor saya dicabut. Saya nggak boleh keluar negeri. Ya kan, saya biasanya rutin khutbah di Hong Kong 3 bulan sekali. Tiba-tiba nggak boleh masuk Hong Kong. Aku sudah berdua nih sama kamera nih. Udah nyampe Hong Kong. Turun di bandara itu, tiba-tiba saya digiring ke ruang integrasi.
Dia lolos, saya nggak lolos, Bang. Terus ngapain sendiri dong? Ya akhirnya tetap saya. Masih jalan-jalan. Kameramen lolos. Iya, lolos. Bang Gus Dur nggak lolos. Coba dicek juga, ya? di Google, masih ada Gus Nur di boykot di Hongkong 3 tahun. Itu di saat yang sama, Bang, Abu Janda masuk, lolos ke Hongkong. Masuk ke Hongkong. Masuk. Saya Ustadz Abdul Somad yang masuk. Itu, Bang. Terus Ustadz Abdul Somad juga dilarang. Tapi sekarang sudah enggak kan? Wallahualam, saya nggak tahu. Makasih Pak Prabowo Subianto. Ya kan, Bang? Begitu ya. Setelah gantinya rezim ini, bukannya lebih baik, Bang? Enggak juga. Saya belum merasakan itu. Itu maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya itu kan rezim sebelumnya, Bang. Maksudnya, nah sekarang sudah ganti rezim Pak Prabowo Subianto ini, apakah ada perbaikan terhadap kebebasan berbicara? Tadi kayak Ustadz bilang kan ke Hongkong. Sekarang misalnya ada panggilan ke Hongkong udah boleh kan? Kan belum pernah, belum tahu. Oh, belum ada panggilan. Tapi sejak saya bebas, saya pernah ke Singapura sekali, boleh. Boleh. Itu ya. Yang mudah-mudahan itu karena kebebasan berbicara dijamin oleh Pak Prabowo. Dan Bang Rusman kok nggak ada tangkap-tangkap? Nah, saya juga bingung. Kalau melihat apa kejadian atau cerita dari Bang Rusman langsung dipanggil, selesai itu langsung kan lebih ganas dari saya ini. Kan saya yakin kayaknya apa ada pengaruh karena gantung itu. Wallahualam. Jadi Pak Listio Sigit, Pak Rusman lebih ganas dari saya. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Rusman. Kenapa nggak ditangkap? 11.000 triliun % palsu. Nah, kenapa nggak ditangkap? Kalau saya gercep banget. Bang, ini kecil kalau ini. Apa ini? Masukkan. Oh iya. Bentar ya. Alhamdulillah. Ada aja. Ini nanti viral nih, viral. Nah, oke. Tidak bisa. Iya, harusnya ditangkap Pak Rusman ini. Minta air minum sayang, 2 gelas sayang. Buatin dong. Apa itu? Udah ini? 2, harus 2. Oh. Mana? Nah, 1 lagi banyak. Oh, udah. Oke. Jadi kalau ceritanya tahun di mana Pak Jokowi masih berkuasa, saya sekeras ini langsung malamnya langsung diciduk pasti Bang ya? Pasti ya? Pasti, insya Allah pasti. Bang Rusman ini, saya ulang ya, Bang Rusman ini 1000 kali lebih keras dari saya. Iya, karena waktu saya lihat video apanya itu, Gubala. dengan Bambang Tri itu, ya, Bang, itu Bang Gus Dur ini kan Sebagai host dan netral. Iya. Bahkan sangat hati-hati kalau menurut saya. Tapi itulah mungkin Bang, karena podcast Abang itu membuat Jokowi ini sangat takut ketahuan ijazahnya dari pasar pramuka. Salemba. Bang? Cerita tentang pasar pramuka ini, Bang Dr. Suryadi kan mengungkapkan cerita yang sangat terstruktur dan sistematis. Ada tim DKI, tim Solo pada saat Cagup DKI, kontestasi Cagup DKI 2012, ternyata ada yang memesan di Pramuka Solo. Kalau itu benar yang diungkapkan oleh Bang Dr. Suryadi, Abang gimana dong? Karena sudah berdampak di penjara 3 tahun nih Bang ya? Iya. 3 tahun dan kuyo-kuyonya selama 9 tahun. Tahu kuyo-kuyo? Apa itu? Intimidasi ya? Persekusi, intimidasi itu 9 tahun saya rasakan. Beli tanah di sana direcokin, beli bangun pesantren di sana direcokin, ngaji di sana dibubarin, ngaji di sana dibubarin. Kejar terus. Ya tapi itu gini Bang. Kalau ini gini Bang, kalau ini benar tanggapan Abang gimana dong sebagai orang yang menjadi korban dari ijazah palsu ini?
Saya sudah ikhlas, mau diapain Bang? Pinginnya Pak Jokowi di penjara nggak? Saya rasa beliau sudah di penjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Saya nggak tega. Iya. Saya nggak tega kalau nuntut lagi. Jadi bisa memaafkan, Abang? Sudah saya maafkan lama. Tapi kan saya punya prinsip. Kan di dunia hukum positif juga ada. Oke, dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kan begitu. Di dalam algoritma hukum Tuhan pun ada. Oke, aku maafkan, tapi hukum alam, hukum Tuhan biarlah tetap berjalan. Gitu ya Bang ya. Gitu. Jadi saya juga waktu di lapas Sragen, saya tanya hal yang sama. Tapi memang belum keluar nih Bang Betor saat itu. Kalau yang bisa kita buktikan bahwa secara ilmiah skripsi Pak Jokowi ini palsu, maka ijazahnya pasti palsu. Kalau ini benar, Pak Bang Menteri memaafkan. Saya tanya. Memaafkan. Karena luar biasa ya. Karena di posisi saya, Bang Menteri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita, Bang. Oh, kok rugi, Bang? Orang sabar itu disayang Tuhan. Oh iya. Orang ya. memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Oh, iya, nah, kita sudah menderita 9 tahun, nggak minta ganti rugi, Bang. Terus kita nggak memaafkan, kan rugi, Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Oh iya. Saya dipanggil, dilaporkan 3 kali, Bang. 3 kali dilaporkan, 3 kali disidang, 3 kali aset saya disita, Bang. Kamera, laptop, handphone, itu dikurus duit 80 jutaan, Bang. Sering kita sampaikan ternyata, tapi aset, undang-undang aset perampasan aset koruptor nggak pernah disahkan, Bang. Aset saya dirampas terus, Bang. Nah, jadi gini, pertanyaannya Bang Rismo tadi, saya jawab secara umum saja. Saya jawab secara umum. Dulu ada orang berkata, ini guru pembimbing skripsi saya. Masuk TV nasional 2017. Ini orangnya di sebelahnya. Dulu ya toh. Ini netral saya. Kalau Bapak menonton, ini aku netral ya. Aku nggak terpancing sama Bang Rismo. Ya. Ternyata sekarang terkuak bahwa itu semua bohong. Itu sudah mendebar hoax. Harusnya sudah ditangkap. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak ditangkap, hukum sosial sudah berjalan. Ini kalau kita urai, Bang, ada 78 lebih, termasuk SMK, Indosat, tidak impor, ternyata impor, tidak utang, ternyata utang, banyak sekali lah. Bang. Nah itu, nah salah satu pembimbing skripsi tadi. Semakin kesini, terus terungkap terus. Alam gitu ya, tidak akan. Itu hukum alam namanya. Intinya sekarang beliau sudah statementnya begini untuk teman-teman Ismon, Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, terus Pak Rizal Fadila, Mas Ahmad Khozinuddin ya, lalu siapa lagi, Bang Edi Sujana, dan semua yang dibalik itu semuanya rakyat terutama. Posisi saya sekarang dalam posisi mendoakan Pak Jokowi dan seluruh pengacaranya berkeyakinan bahwa mereka benar. Bukan Pak Jokowi ya, mungkin pengacaranya dan relawan-relawannya. Mereka siap mati sepertinya, dan mereka menganggap dirinya benar. Bang Rismon dan teman-temannya juga menganggap juga benar secara teknologi, secara forensik. Nah, kalau dari kubunya Pak Jokowi, saya nggak mau benarnya itu secara apa, saya nggak ngerti. Kalau Bang Rismon kan forensik, digital, teknologi ya. Kalau mereka tuh meyakini benar berdasarkan apa, saya nggak paham itu. Nah, tapi saya nggak mau masuk ke lingkaran itu. Saya sekarang di posisi yang, ya Allah, ya Tuhan, mana yang benar, cepat datangkan pertolonganmu. Mana yang salah, cepat turunkan azabmu, siksamu. Hanya itu, Bang. Ya. Ini posisi saya, Bang. Tidak ada dendam dan hanya mendoakan gitu, Bang. Oh ya, saya ingin ngambil jejaknya Pak Buya Hamka. Ini umpama saya berandai-andai nih. Siapa dulu yang pernah melaporkan saya, yang pernah mengejarkan saya, seandainya beliau mati duluan, meninggal duluan. Kalau saya diminta untuk mensolati jenazahnya, saya mau, Bang. Kan gitu. Nggak apa-apa. Umur 13
official. Nggak apa-apa. Penuhnya apa Bang kalau Gus Nur 13 official? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Oh, ada. Sehat imane, sehat awae, sehat duwite. Apa itu Bang? Berarti sehat segalanya. Sehat iman, sehat awake, jasmani, sehat duit. Duitnya. Oh. Oke. Sudah Bang. Nanti kita rekam lagi. Nanti kita review di sana Bang, di atas Bang. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah. Lu memang hidup, lu bilang tadi mati. Gak apa-apa Bang. Bro, nggak. Soras Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Balige Akademinya yang tepian Danau Toba yang indah, tapi kita jalan-jalan lagi. Ya, kemarin sudah balik, jalan-jalan lagi kita. Ya. Tadi sempat bertemu dengan Gus Nur, ya. Sempat bertemu dengan Gus Nur. Aduh, Pak Gus Nur ini baik sekali ya orangnya. Disambut kami dengan ikan laut bakar yang enak sekali. Diasap gitu, dipanggang ya kan. Wah, mantap sekali lah pokoknya. Ya. Tadi videonya agak putus-putus ya. Tapi setelah itu kami membicarakan banyak hal yang tidak bisa di-on-air-kan. Tidak bisa di-live-kan, jadi rahasia kami, ya kan. Tetapi seperti tadi di video, nanti kalian tonton di Gus Nur 13 official, ya. Yang putus-putus tadi punya versi saya, tapi yang bagus di versi Bang Gus Nur, saya bilangnya abang aja lah ya. Karena kakak angkatan saya, kakak usia gitu ya, usia 74, lahir tahun 74, Gus Nur, saya 77. Jadi kita bilang aja abangnya, Bang Gus Nur, biar keren. Arif Zoro, bangga pernah jadi mahasiswa Pak Arismono, mahasiswa saya itu, di Elektro Universitas Mataram pasti ya, Arif Zoro. Jadi, waduh, tadi pokoknya disambut dengan enak lah ya, perbincangan yang tidak formal, ya. Bang Gus Nur ini apa ya? Tadi seperti yang dibicarakan dia, apa tidak ada dendamnya kepada Pak Jokowi, tidak ada, ya. Tidak ada dendamnya pada Pak Jokowi meskipun Bang Gus Nur di penjara 3 tahun lebih ya, dan sekarang dalam kondisi bersama keluarga kembali, ya, sudah makin ramai juga dikenal publik, ya, dipanggil khotbah bahkan di sejumlah kota di Indonesia ini. Bahkan mungkin ntar lagi internasional ya, kemarin sudah sempat internasional katanya di Hong Kong, tapi zaman Joko Widodo tidak boleh masuk ke Hong Kong. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo Subianto ini tidak ada lagi pencekalan ya, karena kalau kita dibungkam, kalau kita dicekal justru ini ya, justru semakin nggak bagus Indonesia ini, ya, semakin nggak bagus Indonesia ini. Biarkanlah ya perbedaan warna-warna dalam demokrasi inilah yang memperkaya Indonesia, yang membuat Indonesia itu berwarna gitu. Tadi ketemu dengan Bang Gus Nur, orangnya kocak ya, orangnya kocak sekali ya, orangnya kocak gitu, suka bercanda ternyata ya.
Mr. Brown, sore buzzer, selamat makan sore. Kenapa buzzerin? Orang saya coba ketemu Gus Nur, janganlah terlalu apa kali ya kan. Pingin kenalan aja sambil jalan-jalan ya, ada keluarga di Malang. Ya udah jalan-jalan. Kebetulan Gus Nur juga kemarin ada pekerjaan di Surabaya, ternyata bisa menyempatkan ke Malang, domisilinya kan Bang Gus Nur ini di Malang, dan ada villanya tadi di Batu, cantik kali tadi, menatap-natap ya, ada kolam renangnya, enak kali lah, sedang libur bersama keluarga karena kesibukan Bang Gus Nur yang dipanggil khotbah atau pengajian di sejumlah kota di Jawa maupun di luar Jawa ya. Jadi itulah mungkin tempatnya untuk bercengkrama bersama keluarga di villa di Batu tadi ya. Jadi saya nggak bisa lama dong, karena kan di tengah kesibukannya Bang Gus Nur ini perlu waktu ya kan, waktu luang bersama keluarga. Jadi saya sekitar 2-3 jam aja tadi di sana supaya tidak terlalu banyak mengganggu ya Bang Gus Nur. Tadi saya berkenalan dengan Bang Gus Nur, jadi lupa saya bawa oleh-oleh Bang Gus Nur. Lain kali ya Bang, saya mampir lagi ya kan, nanti saya WA, Bang saya sedang ada di Malang, ada sedang di Malang enggak? Nah, kalau enggak ya kami mampir lagi ya. Soalnya tadi saking senangnya, waduh pas ini ketemu, tapi lupa jadi bawa sekedar roti gitu. Ngonten aja biar dapat duit. Enggak juga lah ya. Nanti setelah kasus ijazah ini saya tetap ngonten sih, tapi ngonten edukasi aja ya, ngonten edukasi. Misalnya saya punya papan tulis, terus nanti saya ajarin matematika anak SD, SMP, SMA, kuliah, itu aja nanti saya ya. Jadi terserah apa kata buzzer, selamat datang ya, selamat datang dan selamat keluar, karena bakal dihapus di blok. Horas dari Porsea Toba. Oke, gitu. Siapa? Gongga Napito Pulu, tetangga kecamatan ya. Saya dari Balige, Porsea itu tetangganya, sekitar berapa kilo lah itu? 10 kilo ya? Nah, sekitar itulah 10 km di Porsea, dari Porsea. Aki-aki sehat-sehat Bang, Balige turun lapangan, kebongkar segala macam konspirasi COVID, bakal kebongkar. Iya itu ya, akan kita bongkar uang 1.000 triliun untuk COVID katanya ya. Sama seperti sekarang sedang dibongkar korupsi laptop 9,9 triliun. Waduh ya, kok pejabat-pejabat kita ini sukanya nyolong terus ya, nyolong. Kita sampai bosan kita menontonnya, para maling-maling ini ya, para maling-maling ini. Salam dari Binjai, Paingot. Dari Binjai, dari si Paingot ya. Saya mengunjungi Gus Nur, uang sendiri, ongkos sendiri. Kok kalian yang panas sih? Ya, saya kan cuma menjalin silaturahmi. Kemarin bertemu di Lapas Sragen, Pak Bambang Tri kan, Pak Bambang Tri juga titip salam ke Gus Nur. Ya udah, pas saya jalan ke Malang ya datang dong menyampaikan salam Bambang Tri kepada Gus Nur, karena kan mereka adalah korban dari rezim Joko Widodo ya, yang ijazahnya nggak pernah ketahuan, nggak pernah dikeluarkan, padahal ijazah tersebut dipakai untuk capres, cagup 2012, capres 2014. Masih saja kalian bela-bela ya. Kalau benar
nggak produksi atau bikinan Pramuka, Salemba, salam Pramuka. Ya, kalau benar nggak buatan bikinan Pramuka Salemba ya tunjukkan dong. Ya, mana ada privasi. Ya, Anda pakai kok itu untuk nyagup dan nyapres. Ya. Salam dari Ho Chi Minh City, Vietnam. Oh, salam dari Ho Chi Minh City, Majestic ya. Oke. Bagaimana sekarang Vietnam? Jam berapa sih sekarang? Musim hujan nggak sih? Kalau di Malang sudah hujan. Kalau di Malang saat ini gerimis rintik-rintik ya. Gerimis rintik-rintik, jadi kita istirahat dulu ya. Baru pulang tadi dari villa, dari rumahnya Gus Nur. Kami disambut makan. Tadi ada sayur kangkung, ada ikan laut bakar, ya. Nggak boleh pulang sebelum makan dulu. Itulah baiknya Gus Nur, dan orangnya kocak, sering ketawa-ketawa kita, ya. Ya, jadi berceritalah beliau bahwa tidak ada dendam, luka dendam kepada Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi kalau mendengarkan sekarang, korban-korban yang Anda penjarain itu ternyata hatinya mulia. Ya, korban-korban yang Anda penjarakan, 2 orang ini saya wawancarai, saya temui, ya, baik Bambang Tri maupun Gus Nur itu tidak memiliki dendam pada Anda. Luar biasa kan? Sudah dipenjara 3 tahun lebih tetapi tidak ada dendam kepada Jokowi. Malah bahkan didoakan, ya kan, supaya tobat. Gitu. Kenapa? Ho Chi Minh City panas ya? Terlalu tinggi nih. Kota Ho Chi Minh panas ya. Kalau di Malang ini apa? Dingin sekarang. Ya, jam berapa sekarang ini? Jam 2. 16.20. Oh, jam 16. Hampir jam 5 sore, rintik-rintik. Enak lah. Nggak perlu pakai AC di sini. Jadi kalau kalian pindah ke Malang, malam nggak perlu pakai AC. Hemat listrik. Ya, jadi Bang Gus Nur ini ceritalah tadi bahwa beliau tidak ada dendam sama sekali sama Pak Jokowi. Ya, yang diinginkan ya jujurlah. Gitu aja Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu dari S1 Fakultas Kehutanan UGM ya tunjukkan. Kalau memang bikinan Pramuka Salemba ya minta maaf kepada rakyat. Ya kan? Karena kan kalau alasan dari pengacaranya itu nggak ada motif. Kenapa harus membuat dari Pramuka katanya. Karena kan SMA saja syarat capres sudah terpenuhi. Tapi ingat, kan perlu gelar untuk keren-kerenan. Ya kan? Perlu gelar. Gitu loh, insinyur dari mana, Fakultas Kehutanan. Nah, itu gelar itu membuat keren. Dijual lah gelar itu, ditaruh di kartu lembar untuk kita coblos itu, ya kan? Ya adalah motifnya supaya keren, supaya dipilih, supaya marketable, dapat dijual namanya, kan? Tahe. Bang, tolong buat live bahasa Inggris biar pihak internasional tahu dan memberi bantuan. Nanti saya jelek kali bahasa Inggrisnya. Petok. We walk the talk, not only talk the talk. Nanti begitu juga saya. Ya agak baik dikit lah. We walk the talk, not only talk the talk, gitu ya. Sama mungkin. Michael Yese, Bang udah tahu wamen zaman Jokowi Paiman, siapa sih namanya? Paiman Raharjo ternyata punya percetakan di Pasar Pramuka, makin jelas. Nah itu
Saya sudah dikirimkan informasi itu seminggu sebelumnya, ya, baru ketahuan di media sekarang, ya. Wamen Jokowi ini Paiman Raharjo ya namanya. Nah itu, ya, sempat meng-WA salah satu dari kami itu, ya, wamennya itu. Saya nggak bisa sebutkan siapa yang di WA. Dia sempat mengatakan di WA-nya itu untuk minta maaf aja lah sama Jokowi. Karena ijazahnya Jokowi asli, ternyata asli menurut dia, ternyata asli Pasar Pramuka kali ya, disuruh kami minta maaf, enak kali, ya buktikan kalau kami salah, ternyata mengemuka itu Pasar Pramuka, we walk the talk the talk, not only talk the talk, salam Pramuka, gitu loh. Apa itu pesanannya? Minum dulu ya. Jadi itulah ya, sedikit saya ceritakan Bang Gusnur orangnya ramah. Ya. Pokoknya ramah kali. Baik gitu loh. Ya, memang dia cinta Republik ini dengan caranya sendiri gitu loh. Kalau kalian mencintai Republik ini dengan cara kalian, ya lakukan. Kan Gusnur melakukannya rasa cinta kepada Republik ini dengan caranya, ya mengkritik pemerintah. Ada ustadz yang lain mungkin yang bersama pemerintah. Kalau Gusnur menempatkan diri sebagai pengkritik, ya kan, dengan caranya sendiri, gitu loh. Kebetulan dulu tamunya adalah Bambang Tri, malah diciduk. Itulah Joko Widodo ini ya. Bang, ayo tak antar wisata. Kayaknya besok pagi harus pulang dulu lagi ya. Besok pagi pulang dulu, ya kan. Heru Susanto, Bang, topi Pramuka jual, ijazah Pramuka juga jual. Ya jualan lah semua di sana, di pojokan katanya. Ya semua dokumen seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Betor Suryadi, ya, ada sekitar 10 dokumen yang dia buat, yang tim DKI dan tim Solo, ya. Tim Solo itu yang tahu Widodo, tim DKI Dhani Iskandar. Mereka lah bertemu bersama dengan ahli pembuat dokumen palsu, ada sekitar 10 dokumen katanya dibuatkan untuk Jokowi sebagai syarat calon gubernur 2012. Ya kita tunggulah Polda Metro Jaya ini berani nggak memanggil mereka. Ya, kalau nggak berani udahlah, tidur aja kalian, tidur. Ya, bayangkan itu sejarah Republik ini sebenarnya perlu dikupas sampai dalam loh, sampai dapat ke akar-akarnya, sampai tahu informasi yang sesungguh-sungguhnya. Ya, sampai saat ini kita tunggu Pak Jokowi kok belum ada ya tanggapannya terhadap bantahan Pak Kasmujo itu. Bantahan Pak Kasmujo dan bantahan tanggapan terhadap statementnya Pak Betor Suryadi ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak Jokowi dan secepatnya ditanggapi itu Pak. Ya, kalau nggak suka laporkan aja Pak. Laporkan, berani nggak Pak? Suci Kirani, Bang udah lihat belum video anak sekolah yang nyanyi nyindir Pak Jokowi ya? Ya itulah jadi sindiran kan, sindiran lah, apalagi sekarang ya. Kalau kita lihat video 2017 itu dengan dialog seperti drama, sangat natural ya Pak Jokowi ini. Kalau berbohong itu sangat natural 2017 itu. Ya. Terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingannya, skripsi saya bisa selesai. Saya lupa bolak-baliknya berapa kali. Dulu Pak Kasmujo galak. Gitu. Terima kasih, skripsi saya selesai.
persepsi orang Pak Kasmujo inilah seluruh publik 280 juta mempersepsikan Pak Kasmujo pembimbing skripsi, ternyata dibantah. Bayangkan seorang presiden membuat drama-drama menipu publik seperti itu, kan nggak pantas ya. Ya, sebenarnya kalau ada rasa malu sedikit dari Pak Jokowi, ya, harusnya minta maaf kepada rakyat. Ya. Malulah kepada rakyat. Ya, minta maaf kepada rakyat. Oh iya, saya telah menipu kalian. Saya telah berbohong kepada rakyat ketika 2017. Ini enggak kan dengan enteng. Ya memang enggak. Pak Kasmujo kan bukan pembimbing skripsi. Bayangkan ya. Jadi seolah-olah semua salah, ratusan juta orang salah mendengar dialog tersebut dan cuma dia yang benar. Sok paling pintar dia, ya kan? Ya enggak, memang kan Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Kasmujo apa? Dosen pembimbing akademik. Bayangkan itu. Masih bisa dengan enteng ya. Kalau saya itu udah malunya kayak apa itu ya. Kalau orang waras. Oke pemirsa. Prabowo pelindung jasa palsu. Saran saya Bang Rismon kalau mau podcast dan seorang lalu abang dalam perjalanan di mobil itu jangan live Bang, soalnya ada sabotase. Terbukti waktu live dengan Gus Nur live abang. Oh salah ya, nggak ada sabotase kok ya. Yang ada karena pulsa saya habis ternyata paket data. Padahal saya sudah beli 30 giga, mungkin saya sering scrolling YouTube. Akhirnya cepat habis gitu, bro. Gak ada sabotase. Di zaman Pak Prabowo Subianto ini kita demokrasi semoga lebih tumbuh lagi daripada zaman Joko Widodo ya. Tidak ada lagi relawan-relawan. Kalau bisa Pak Prabowo Subianto jangan pakai relawan-relawan Pak. Relawan Prabowo janganlah Pak. Kalau Bapak benar-benar bagus, memerintah, tidak ada korupsi, ya, semua rakyat ini akan menjadi relawan Bapak tanpa dibayar. Jangan seperti Jokowi itu, ya, ada projo lah, proman lah, apalagi Jokowi mania lah, ada bara JP lah segala macam, ya. Sudah selesai pun jadi presiden butuh lagi relawan itu. Siapa yang bayar mereka itu? Mungkin nggak dibayar mereka atau dibayar, tetapi dikasih komisaris ya bisa lah untuk memberi makan ternaknya itu dari gaji komisaris itu. The subrek. Apa tadi bilangnya? Semangat Bang Rismon, bongkar skripsiku juga dulu buatan PS Pasar Pramuka dosen penguji bisa cincai. Masa gitu ya? Waduh, Anda sendiri buat skripsi di Pasar Pramuka juga. Sekalian ijazahnya. Aduh. Iya. Ya. Jangan kalian ulangi itu, ya. Pasar Pramuka itu cukuplah di zaman dulu aja, ya. Jangan cukuplah ya tim DKI dari Joko Widodo. Banyak sekali sih termul. Hapus. Ijazahmu palsu banyak cakap, kau suruh Joko Widodo itu menampilkan ijazahnya barengan sama saya. Mau nggak? Berani nggak? Ya, ngapain kau tuntut ijazahku? Saya tantang kau terakhir ini. Ya, suruh Jokowi menampilkan ijazahnya bersamaan dengan saya, mulai dari SD sampai pendidikan tertinggi. Berani nggak? Itu loh. Saya aja nggak presiden berani, ya kan?
Masa dia sudah dipakai ijazahnya untuk jadi presiden nggak berani? Itu yang kalian desak. Itu loh. Kenapa? Bayangkan kalau presiden berikutnya kayak itu, ijazahnya diproduksi dari pasar. Ya. Semua orang berdampak di Indonesia ini. Salam Pramuka. ODGJ itu termul yang membela penipu pembohong. Iya ya, saya juga bingung. Ya. Apalagi termul-termul yang membandingkan Jokowi dengan manusia biasa. Si X, Y, si Z. Padahal si X, Y, si Z itu tidak pernah jadi presiden. Harusnya kan kalian para termul itu mendesak Jokowi untuk menampilkan ijazahnya yang dia pakai sebagai calon gubernur dan calon presiden. Sebagai presiden itu, bayangkan itu. Ya. Sampai sekarang nggak mengaku. Jangan sampai kurapnya makin banyak, penyakit kulit. Kurap atau kudis atau apa ya. Apa namanya itu? Apanya itu? Kusta, bukan. Penyakit alergi kulit. Stephen Johnson. Ya, suruh Jokowi itu, ayo saya datang ke Solo, kalau enggak, ayo kita tunjukkan bersama, saya enggak presiden, berani saya tampilkan ijazah saya, suruh itu, gitu loh, gimana, saya datang ke Solo besok, gitu, termul harusnya ngomong kayak gitu, ya, ijazahnya sudah dipakai presiden, kok enggak berani, ya, harusnya kan berani, gitu loh, orang biasa aja berani. Ya, masa ijazah SMA-nya aja nggak berani tampilkan. Ya. Para termul ini sibuk mendesak orang untuk nampilkan ijazahnya. Ayo, saya tantang itu Jokowi. Hah? Bagaimana? Barengan yuk kita tunjukkan. Saya datang ke rumahnya. Gitu. Baru fair. Kalau nggak berani, ngapain saya nunjukkan? Jokowi aja jasanya dipakai capres sama cagup nggak berani. Dorong itu, desak Jokowi, tunjukkan ijazah yang dipakainya. Ya, apakah benar itu produksi bikinan pasar Pramuka atau pasar yang lain? Salam Pramuka. We walk the talk, not only talk the talk. Wah, itu ya. Jadi balik lagi ceritanya ya, bertemu dengan Gus Nur. Saya bingung kok nggak ada dendamnya Gus Nur ini ya. Mungkin karena beliau mendalami ilmu agama jadi hatinya lebih adem. Ya. Mendalami ilmu filsafat agama jadi hatinya tidak ada lagi dendam ya. Cuma meminta Pak Jokowi untuk bertobat. Jujur dan bertobat itu aja, tidak ada dendam meskipun sudah dipenjara 3 tahun dengan modal ijazah fotokopi. Nah, itulah. Ya, ijazah fotokopi dipenjara orang. Itu hanya ada di rejim Jokowi yang busuk itu. Sekarang sudah masuk ke era baru, ya semoga Pak Prabowo itu tidak ada lagi kayak gini Pak, malu-maluin Pak, dicatat sejarah. Lihatlah Pak, Bapak mau nanti sebagai mantan dicibir seperti ini, ya? Sebagai mantan, inilah Jokowi ini mantan presiden yang paling tidak tenang hidupnya. Yang lain tenang-tenang saja. Makanya Pak Prabowo Subianto, ya, ini sebagai pelajaran lah buat Bapak. Lihatlah bagaimana Jokowi sekarang, ya, jadi kudis-kudison, alergi. Ya mungkin makan obat atau apa, akhirnya kena segala macam, ya sekujur tubuhnya. Jangan mau Pak Prabowo seperti itu, hargai hak rakyat, hargai demokrasi karena Anda dipilih dari proses demokrasi. Cintai demokrasi itu, buat subur demokrasi itu. Jangan ada ancaman-ancaman rakyat berbicara. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Panik ya, Shopee ya, kau yang panik.
Jokowi yang panik coba itu. Coba kalian lihat Jokowi itu, kepanikannya luar biasa. Dibongkar pasar pramuka. Aduh, gila itu. Wih. Ya, dibongkar habis-habisan. Malu nggak itu mukanya? Malu coy. Ya, mantan presiden ya, kalau benar ini diverifikasi, saya yakin makin banyak orang-orang yang berani berbicara. Ya. Ya, banyak orang semakin berani berbicara, apalagi nanti dapat saksi-saksi yang membuat itu, si ahli pembuat dokumen itu, selesailah Pak Jokowi. Terus kalau Pak Jokowi nanti misalnya di penjara akibat ketahuan ini ijazahnya pakai jasa ahli dari pasar pramuka, terus di penjara, terus termul-termulnya ini siapa yang kasih makan ya? 400 perak ini. Ternak Mulyononya coba kalian pikirkan dulu, siapa yang kasih makan? Jangan-jangan nanti terjadi chaos. Chaos karena termul-termul ini berteriak, nggak ada lagi uang bazir. Ya. Termul bakal cari bohir baru. Ada tadi, termul jadi pengangguran, adik WI ya, jadi pengangguran kalian. Kalau Jokowi masuk penjara ini dikit lagi nih masuk penjara nih Jokowi. Tetapi kalau dia berbaik hati, ada pertobatan, mengaku salah, ya udah mungkin rakyat sebagian ya bisa memaafkannya, atau kurungan rumah aja lah, tahanan rumah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau rakyat marah minta diadili ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya maafkan aja lah. Yang penting pelajaran ke depan jangan terjadi lagi di KPU seperti itu. Masa dari pasar pramuka ijazahnya. Apa? Guru besar kok nggak ada yang bersuara atas nama Prabowo. Gimana amicus curiae? Amicus curiae, nggak tahu profesor. Sekarang itu lebih pada sibuk cari dan insentif ya, tunjangan kinerja dan tunjangan dosen, sampai capek mereka mencari-cari itu. Makanya saya bilang naikkan aja Pak gaji dosen itu, gaji guru itu, jangan ada lagi tunjangan sertifikasi yang melelahkan itu ya. Syarat-syarat administrasi masukkan aja ke dalam gajinya, sudah selesai. Misalnya gaji dosen 20 juta, gaji guru 19.900.000 misalnya, ya kan? Ya udah kasih, daripada uang itu dikorupsi juga sama para maling itu. Lebih baik untuk guru dan dosen kasih masing-masing 20 juta tanpa harus mikirin sertifikasi lah apalah. Habis waktu untuk ngurus-ngurus itu. Bakso Malang Bang, mantap. Setiono Danu Aji, di mana bakso Malangnya? Banyak kali cabangnya. Yang paling enak di mana ya? Kalau bakso presiden enak. Kemarin kami ke bakso presiden, dekat rel itu. Mei termul suruh nonton Abraham Samad ngobrol sama Pak Betor, semakin seru kayak drakor, senang banget dengarnya, semakin meyakinkan kebusukannya. Iya, ini apa sekali ya, ada Pak Betor ini cerita itu ada timelinenya ya. Oh, kapan itu dibuat? Oh, Cagup, pada saat pencagupan 2012. Siapa yang tim Solo yang dibawa oleh Jokowi? Oh, David Anggit Widodo. Kepada siapa ini tim Solo ini dipertemukan? Oh, dipertemukan dengan Dhani Iskandar. Wih, sudah. Kasihan ya, termul. Kenapa kalian membela mati-matian ya, si pembohong itu? Aduh, tanya. Ya, coba apa manfaatnya bagi rakyat itu? Ya, orang semacam itu. Ya, orang semacam itu tidak ada manfaatnya.
ya. Tidak ada. Yang ada hanya hutang. Hutang 8.500 triliun. Ya. Kalian bilang tol bayar juga, belum tentu kalian pakai sekali sebulan itu. Ya. Dulu katanya tol membuat harga semakin murah, ternyata makin mahal harga. Makin mahal. Ya, kenapa enggak jalan apa aja diperlebar? Itu lubang-lubang semua jalan umum itu sempit. Apalagi jalan umum Sumatera, mulai dari Lampung sampai Aceh, jelek itu jalannya. Ya, ya tapi bang udah ada tol, tapi kan bayar. Lebih baik kan jalan gratis yang bagus, gitu loh. Ya lebih baiklah punya presiden yang membuat jalan gratis yang bagus, lebar, gitu loh. Daripada jalan tol ternyata hutang lagi, hutangnya entah kemana lagi, ya kan kacau itu. Ada yang ngasih Toyib Ikhwan tak dikasih saya apa? Mungkin uang kopi mungkin ya. Dari MM93 900.000. MM93 bukannya YouTube kanal iya, itu. Channel yang suka, banyak kali bang. Suka iya, aduh banyak kali. Aduh, jangan memberatkan bang. Terlalu banyak 500.000 itu bang. Ya, kopi pun cuma 100.000 ya bang. Kopi-kopi murah. Kalau saya kan begitu ya kan. Semangat terus bang MM93. Oke. Saya kan kalau jalan-jalan kan versi murah kan. Saya lihat kalau hotel, misalnya hotel syariah itu banyak yang murah dan bersih, saya pasti ke situ. Yang penting murah, gitu loh, bersih. Kadang yang 150.000, 200.000, gitu loh. Jadi saya pergi jalan-jalan itu versi murah. Jangan kalian kira misalnya hotelnya hotel bintang 3 ke atas, enggak. Yang penting bisa tidur dan bersih. Biasanya sih saya kejar yang hotel syariah, meskipun nggak selalu, tapi saya cari dulu yang hotel syariah. Ya nggak apa-apa. Ada yang bilang tadi miskin ya, nggak apa-apa saya miskin, tapi kan saya nggak nyolong uang rakyat. Ya. Saya nggak jadi termulai. Saya kan nggak seperti si Kaisang itu, ya uangnya ratusan miliar beli saham, tapi uangnya dari mana itu? Ya, dari mana itu uangnya keluarga Jokowi kok bisa kaya itu? Hotel 150.000, iya ada 180.000 kemarin di Semarang, hotel syariah bagus kok, bersih. Yang penting kan hati senang, ya. Kalau kalian hotelnya apa? MM93 akun siapa ya, perlu didukung? Popitris. Oh ya, kalian subscribe, like, and comment ya. MM93 itu sering menyebarluaskan video-video saya. Saya inginnya semua video-video saya disebarkan aja kalau memang ada gunanya. Yang tidak buat beli JSL bang, JavaScript language. Membuat JavaScript, JSL, jahe, serai, dan lemon. Kalian subs, like, and comment ya. Baik sekali tuh MM93, sebenarnya nggak usah sebanyak itu bang, ya. Oh ya, untuk Bambang Tri, kalian kalau punya apa namanya rezeki yang agak lebih gitu, di kanal kan ada kan kanal YouTube saya, supaya jangan tiap video nanti saya sertakan itu rekening Yayasan Al-Khairiyah BRI, supaya jangan tiap video kan saya capek menaruh di deskripsinya. Nah, saya taruh di kanal YouTube Balige Academy. Di situ kan ada description-nya. Nah, itulah rekening BRI Yayasan Al-Khairiyah yang bisa kalian kirim. Berapapun itu pasti akan disyukuri ya. Dan itu dikelola oleh orang yang dipercaya oleh Bambang Tri sendiri. Makanya waktu di Lapas Sragen saya tanyakan siapa yang dipercaya. Oh si ini. Ya sudah, itu yang saya minta untuk
menghubungkan ke yayasan atau membuat yayasan atau apa, yang penting itu ada. Dan itu bukan rekening saya ya, rekening abang itu. Nanti abang itulah yang ngasih langsung ke Lapas Sragen. Gimana caranya ya. Jadi Kasino Wijoyo berarti saya boleh upload ulang video, Bu? Ya boleh, semua boleh. Ya nggak bakal saya laporkan apa, semua boleh. Bebas kalau saya ya. Nggak ada apa. Pokoknya sebarkan kalau ada gunanya ya. Kalau untuk video analisis nantilah itu ya. Kalau saya sudah selesai jalan-jalan ini ya, karena saya akan juga banyak juga yang akan saya kunjungi ya. Banyaklah nanti kalian live saya, kalian tunggu live saya. Karena saya pikir saya nggak percaya dengan Bareskrim kalau cuma diraba, dirasakan ada cekungan, terus disimpulkan bahwa itu letter press itu atau hand press, lembar pengesahan skripsi. Nanti akan saya datangi percetakan, saya tantang, buat dulu ini, bisa nggak gitu loh. Bukan percetakan digital ya, kalau bisa percetakan yang masih konvensional. Yang hand press, letter press itu masih ada atau enggak, nanti saya cari. Apa di Jogja atau di tempat lain. Joyce Seiti, biarin kebal hukum, yang penting enggak kebal kurap. Melawak Iya memang ya. Orang bisa punya harta triliunan tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak, ya kan? Salam dari Nederland, dari Evi Kusuma. Salam dari Nederland, dari Ibu Evi Kusuma. Ibu Evi Kusuma. Oke Bu, tetap cinta Indonesia kan ya. Dari Mei Yuningsi, semoga Allah selalu menjaga Lembas. Mei Yuningsi, terima kasih Bu. Apa ini, Mikael Yese, sekolah lawas beberapa masih ada mesin stensil dan handpress Bang, di mana ya? Saya bisa ketemukan itu ya. Untuk kita tantang dia rekonstruksi untuk membuat lembar pengesahan skripsi yang cantik itu, coba kita tantang ya kan, rekonstruksi supaya apakah bisa secantik itu gitu loh. Sularsi Betria, Singapura hadir Bang Ismon. Oke. Ya. Jadi itulah balik lagi kita ke topik awal. Ya Bang Gus Nur ini orangnya, pokoknya nggak bisa kita pulang kalau nggak makan dulu. Bahkan sengaja Bang Gus Nur ikut mengasapi ikan laut itu, membakar. Coba bayangkan. Saya sampai terharu kali ya. Jadi sampai villanya itu sampai penuh asap gara-gara saya. Padahal sudah saya bilang supaya jangan repot lah. Yang penting kita bisa ketemu aja. Misalnya ketemu di kafe. Yang penting kenalan aja dulu gitu. Bambang Subiantoro, gimana? Jokowi sudah siap kalau masuk penjara? Ya terserah dia lah. Ya kan, kalau dia ini siap ya terserah dia, mau dia nggak mengaku ya nanti bukti-bukti itu akan muncul kok ya, akan banyak saksi-saksi, lihat aja nanti akan mengerucut ini ke pasar pramuka, karena analisis kajian kami dengan Bu Tiva dengan Pak Roy itu ya seirama, konvergen ke arah kepalsuan gitu loh. Ternyata bukan hanya palsu yang kita dapatkan, tempat memalsukan pun didapati oleh tim PDIP ya, kader PDIP. Nah, kader PDIP ini udah mulai bersuara dia ya. Jadi ya tunggu aja nanti banteng mengamuk. Apa? Ini ada dari Pak Adiar yang kalau perlu klarifikasi. Bang, ada kejadian di Kabupaten Lampung, Jokowi bawa alat perahu ratusan sampai masuk ke media. Setelah dia pulang,
alat itu dibawa lagi bang. Jokowi pernah membawa ratusan alat pertanian terus ke Lampung. Terus setelah itu dibawa pulang lagi. Setelah di syuting media. Ampun. Ya. Pencitraan doang dong. Sama seperti yang di kasus di mana itu yang ditangani Dr. Muhammad Taufik yang apa namanya? Harvester itu ya, bukan alat panen ya, atau alat untuk mengobak. Iya, yang di Jawa Timur itu. Oh, itu juga sampai stres pemiliknya ya, sampai aduh di Jawa Timur ya, aduh tahe. Colik Nur, tenang saja Rismon dan komplotannya 50 juta penduduk Jatim ada di pihak Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Pret. Ya, masa 50 juta mau ditipu-tipu, saya nggak percaya itu. Pasti logika orang kecil ya, logika orang publik itu gitu ya. Bisa Anda klaim 50 juta penduduk Jatim itu mendukung Jokowi, saya nggak percaya. Mungkin itu dulu ya, pada saat Jokowi periode pertama. Tapi sekarang logika orang kecil kan, kalau benar ijazahmu bukan produksi pasar pramuka, tunjukkan, itu aja. Ya. Nah, ada seperti lagi dari Pak Yiyim Tahir. Bang Yiyim Tahir gitu. Pak Yiyim Tahir, terima kasih Pak, 20.000. Waduh, banyak juga ya Pak ya, banyak sekali itu Pak. Untuk uang kopi saya ini Pak ya. Ini. Nggak mungkin saya Libra 50 juta yang muak lihat Jokowi, mungkin gimana nggak muak coba, mantan presiden deh, ijazah itu dipakai untuk cagup dan capres, tapi nggak mau, itu akan saya tunjukkan di pengadilan. Tahe, coba lo orang biasa Jokowi ini, cobalah misalnya ada tetangga kalian ya pernah jadi kepala desa 2 kali. Ya, tetangga kalian lah kan, pernah dia jadi kepala desa 2 kali ya, dan terpilih itu loh. Terus setelah dia udah jadi kepala desa, udah selesai 2 kali, terus ada tanda-tanda dia ternyata membuat ijazah S1-nya yang dia pakai untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, ternyata ijazah S1-nya itu dibuat dari pasar pramuka. Terus kalian minta lah dia, Pak mana? Coba tunjukkan dulu ijazah yang kau pakai mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oh, nantilah tunggu di pengadilan katanya. Apa enggak marah coba ke warga desa kan? Ini presiden loh. Bayangkan presiden loh. Bayangkan gemparnya dunia internasional. Kalau terbukti nanti makin banyak lagi bukti-bukti yang bermunculan. Dan ternyata benar ijazah Jokowi dibuat dari pasar pramuka Salemba. Luar biasa ya. Mungkin terjadi dunia chaos. Saya pernah ada berita atau guyonan itu ya. Mungkin guyonan katanya perang Israel dan Iran akan berhenti jika Jokowi menunjukkan ijazahnya gitu. Mungkin bisa jadi itu. Gitu loh. Bisa jadi itu. Karena apa? Karena orang Iran sama Israel ini kan mengamati media sosial juga gitu ya kan. Apa sih yang terjadi di media sosial Indonesia ini? Masalah ijazah, oke lah, taruhan kita katanya gitu kan. Ya, taruhan kita. Kalau benar ditunjukkan Jokowi ijazahnya, oke kita gencatan senjata. Itu kita damai-damai aja gitu. Ayo Pak Jokowi. Ya, siapa tahu setelah Anda menunjukkan ijazah S1 Anda, SMA itu, ya kan? Tiba-tiba mendadak di sana damai Israel, Iran. Kan siapa tahu Pak. Gitu loh Pak. Berbuatlah kebaikan. Gitu loh. Biar berhenti perang itu, damai mereka semua. Ayo Pak Jokowi, berbuat baiklah. Ya.
mumpung ini Israel dan Iran ini sedang menunggu ijazah Anda, ya kan? Ayo gitu loh. Anda kan dulu pernah dicalonkan sebagai apa itu? Calon PBB. Jenderal. Apa sih namanya kalau PBB? PBB. Bosnya PBB itu apa sih? Inspektur Jenderal atau apa itu? Sekjen. Sekretaris Jenderal PBB. Ya, Pak Jokowi nanti setelah selesai 2 periode ini, banyak ternak Mulyono mengatakan bahwa Jokowi akan nanti dicalonkan sebagai sekretaris jenderal PBB gitu. Ya inilah ya sekjen PBB ini harusnya kan lagi ditunggu ini ijazah calon sekjen PBB ini gitu loh. Siapa tahu bisa dipakai untuk mendamaikan dunia Arab sana, dunia Timur Tengah, ya, sehingga Israel dan Iran bisa berhenti. Ya kan, nanti kita surati Israel sama Iran. Bagaimana taruhan kalian? Kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, kalian berhenti perang ya, gitu. Ada aja apa ini ya, Termulini mengatakan saya apa namanya dari parpol lah apalah, aduh udahlah, suka kalian lah memfitnah itu ya. Jokowi adalah yang paling baik sama kalian, yang kalian kira itu pantas jadi nabi. Ya, nabi apa yang punya ijazah nggak mau menunjukkan. Nabi apa itu? Bayangkanlah, nabi tapi nggak berani menunjukkan ijazah yang dipakainya jadi presiden. Nabi rongge, nabi apa itu? Nabi sulun. Kita Ade Arianto, Bang, emang boleh ya foto ijazahnya pakai kacamata? Ya nggak boleh lah, karena alasan itu kan berbasis ilmiah, ya kan? Dan itu cuma satu-satunya punya Jokowi di dunia ini, di Indonesia, ya. Kecuali mungkin kalau di Universitas Ruko University mungkin iya ya, kayak punyanya Sylvester Stallone itu, Ruko University 3 lantai, ya mungkin boleh ijazah. Ya, jangan-jangan ijazahnya bukan hanya pakai kacamata ya, pakai masker, topi, kacamata, anting ya, dan segala macam, jangan-jangan boleh ijazahnya. Ya namanya aja Ruko University. Kita kan berbicara sekarang ini tentang UGM yang birokrasinya sangat ketat dan pasti pondasinya pasti ilmiah gitu loh, ya. Kenapa dilarang pakai kacamata? Karena mata adalah bagian penting untuk identifikasi wajah. Gitu bro. Jadi alasannya itu ya karena itu. Makanya nggak boleh. Kenapa boleh sekarang? Ya, UGM mengatakan sekarang boleh pakai kacamata asal jangan hitam. Itu demi Jokowi itu. Ya, demi ijazah Jokowi itu. Dari dulu nggak pernah apa itu UGM itu. Nggak boleh berkacamata, tetapi ya karena ijazahnya Jokowi berkacamata, akhirnya UGM membolehkan foto di ijazah berkacamata asal jangan hitam. Ya, jadi boleh berkacamata biru, pink, merah, jingga, ya, kacamata abu-abu, ya, kacamata kuning boleh di UGM sekarang. Yang penting asal jangan kacamata hitam. Itulah UGM sekarang, kan hebat sekali. Hanya demi Jokowi, aturan itu pun bisa bengkok. Ya. Ngeri kali UGM ini, bayangkan, boleh berkacamata asal jangan hitam. Apa bedanya hitam dengan biru tua, kuning tua, apalagi silver? Aduh. Ya. Setiono Danu Aji kacamata kuda boleh juga, pakai kacamata kuda itu boleh. Yang penting jangan hitam. Itu kalau di UGM sekarang syaratnya. Ya. Mitrosu Unpram versus UGM, mana yang benar? Unpram, Universitas Pasar Pramuka versus UGM. Kalau menurut saya sih jangan bersaing lah, nggak pantas ya. Sebaiknya merger aja gitu. Merger UGM dengan Unpram atau UPS, ya.
Coba kalian bayangkan, masuk akal nggak ya syarat foto ijazah di UGM asal jangan berkacamata hitam. Biru boleh, kuning boleh, merah boleh, jingga boleh, abu-abu boleh, pelangi boleh. Yang penting jangan hitam. Demi Jokowi coba bayangkan. Aduh, tahe. Ya, begitulah tadi Bang Gus Nur yang menyampaikan salam juga kepada kita-kita yang masih mencintai kebenaran di Indonesia ini. Jangan pernah takut. Beliau saja sekarang walaupun baru saja bebas bersyarat tetapi sudah bangkit lagi semangatnya untuk membersamai kita untuk berjuang membela kebenaran. Dan saya ingatkan Pak Jokowi, baik Bambang Tri maupun Gus Nur yang saya jumpai langsung, tidak ada dendam kepada Anda. Mereka adalah dua anak manusia yang jiwanya luar biasa. Tidak ada dendam kepada Anda. Kalau saya digituin, saya akan dendam seumur hidup. Ya, kalau saya mengatakan saat ini. Tapi beliau berdua, Pak Bambang Tri dan Gus Nur, tidak ada dendam kepada Anda. Hanya meminta Anda supaya tobat, jujur. Itu saja permintaan mereka. Tidak ada dendam. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa bukan karena teori, tapi karena telah mengalaminya. Ya, 3 tahun di penjara. Kalau orang bisa mengatakan ini begini, apalah, tidak ada dendam, itu belum pernah mengalami. Tetapi ini dua orang udah teruji mengalaminya di penjara dan mengatakan tidak ada dendam. Luar biasa. Kabul Kabang baca tweet blank hari ini, bahas ijazah SNPP, perlu analisa Bang Rismon juga. Ijazah SNPP ya, sudah ada sih bahannya, tinggal ditunjukkan aja nanti di sidang sidang di PM Surakarta. Sudah punya, kita dapat bukti. Apa katanya? Masa Sekjen PBB kurapon, kudis. Ya nanti kan sembuh. Nanti setelah sembuh, mudah-mudahan penyakit kulitnya tidak tambah menjalar kemana-mana, sembuh. Tetapi yang penting tobat. Ya. Selamat sore para termul. Ya. Coba doakan kalianlah Pak Jokowi supaya cepat sembuh daripada. Saya lihat ngeri kali ya cara gatal-gatalnya, gimana lah menggaruknya itu nanti mengelupas itu loh saya pikirkan. Makanya secepatnya lah tobat. Ya rak. Oke, sampai jumpa ya. Sampai besok atau lusa kita akan investigasi lebih lanjut. Pokoknya minggu ini atau minggu depan gitu aja ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.